Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Amolongo, Nimau Itimi, Saipa. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan saya Arman, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Papua dengan program studi biologi dengan NIM 20258114779. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anak-anakku sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita belajar mata pelajaran apa hari ini? IPA Biologi. Oke, IPA Biologi. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum masuk materi, Pak Guru cek dulu kebersihan. Alhamdulillah, bersih. Silakan berdiri. Kerapian. Sampah tidak ada. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Buku pena lengkap. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita berdoa. Saya minta kesediaan Ananda untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai program kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Ananda Alwi. Terima kasih pada kesempatan ini yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Pak Guru absen. Semuanya lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Oke, untuk memastikan kehadiran anak-anak Anandaku sekalian, Pak Guru siapkan barcode untuk di-scan. Oke, anak-anakku sekalian, sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon kesediaan Ananda untuk memimpinnya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Terima kasih kepada Ananda Almira yang memimpin lagu Garuda Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mempelajari mata pelajaran apa tadi? IPA Biologi. Apa itu biologi anak-anakku sekalian? Berasal dari kata Yunani, bios, hidup, logos, ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang semua aspek kehidupan dan organisme hidup, termasuk asal-usul, struktur fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan interaksi mereka dengan lingkungannya. Itulah biologi anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Di mana materi makhluk hidup dan lingkungannya ini anak-anakku sekalian saling berhubungan dalam sebuah ekosistem. Sampah jenis apa yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolah kita? Organik, anorganik, sama B3. Tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya, mengapa penting mengetahui waktu penguraian sampah? Kita penting sekali mengetahui ternyata sampah tersebut tentunya ada kesadaran dalam diri kita ataupun kita bersama. Jadi sampah tersebut masa penguraiannya itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan hitung ratusan, bahkan ribuan jutaan tahun. Dari sampah organik, anorganik, sama B3 anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru menayangkan video tentang perjalanan sampah, Pak Guru minta untuk siapkan kertas, buku sama ballpoint. Oke. Nanti dicatat, kemudian anak-anakku sekalian yang bisa menyimpulkan kembali ya. Perjalanan sampah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi bersama kakak, Kak Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan sampah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali tentang video perjalanan sampah? Silakan, Ananda. Jadi saya menyimpulkan dari buku tersebut adalah perjalanan sampah ketika dibuang ke sungai, sampah akan terbawa arus oleh air dan juga oleh angin sampai ke laut dan menumpuk menjadi guguran sampah di laut, menyebabkan ikan-ikan mati. Terus juga janganlah membuang sampah sembarangan karena menyebabkan penyakit, menyebabkan kebanjiran dan hal yang berdampak karena membuang sampah sembarangan. Dan juga diajarkan juga memilah sampah dengan benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan, Ananda. Yang pertama, dibuang kemana? Sampah akan berakhir di laut, merusak ekosistem dan menulis laut. Yang kedua, dibuang tanpa dipilah. Sampah menumpuk menjadi gunung di TPA, tempat penampungan akhir, menyebabkan bau dan penyakit. Yang ketiga, dibuang dengan dipilah. Sampah daur ulang atau anorganik dapat dijual atau ditabung. Kalau diproses kembali di pabrik, sampah organik bisa dijadikan kompos yang pada akhirnya mengurangi kebutuhan di TPA. Pesan utamanya, jangan buang sampah sembarangan dan mulailah memilah sampah sesuai jenisnya. Karena sampah itu tanggung jawab
Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Raffi. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini anak-anakku sekalian, peserta didik mampu mengklasifikasikan sampah di lingkungan sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak negatif sampah terhadap ekosistem dan kehidupan. Oke, kita lihat di bawah. Ini adalah kita klasifikasi jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Sifat utama mudah membusuk dan terurai secara alami. Dalam kurung biodegradable. Contoh bahan: sisa makan, kulit buah, sayuran, daun kering, ampas kopi atau teh. Contoh di sini anak-anak sekalian, Pak Guru minta kesediaan satu orang. Ini adalah, katakanlah ini adalah buah-buahan. Ya. Oke, ini adalah buah-buahan ini setelah dimakan, apa yang kalian lihat? Dari warna putih. Warnanya berubah toh? Dari warna putih jadi warna kuning. Kuning coklat. Silakan di-scan barcode yang Pak Guru siapkan di depan. Sudah? Oke. Silakan mulai. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lihat. Oke, Jihan, Ziolog, Rafa, tepuk tangan yang meriah. Pertama, sifat sampah anorganik, sampah tidak dapat terurai atau membutuhkan waktu ratusan tahun sehingga terjadi penumpukan dalam kurun akumulasi di lingkungan. Yang kedua, manajemen yang buruk. Pembuangan yang tidak dipilah, dibakar, atau ditimbun di sembarang tempat menyebabkan zat berbahaya merembes ke lingkungan. Jadi ini perlunya kita untuk memilah sampah supaya tidak terjadi pencemaran bahkan menimbulkan penyakit atau banjir. Jadi anak-anakku sekalian, kalau tumpukan sampah anorganik atau B3, lebih utamanya itu anorganik, bisa menyebabkan tanah tersebut tidak subur. Karena waktu penguraiannya itu bertahun-tahun, bahkan ratusan, ribuan, dan jutaan tahun. Jadi susah, anak-anakku sekalian. Kemudian di sini adalah yang ketiga, komponen abiotik, yaitu udara, dampak sampah, pencemaran udara, dalam kurung emisi gas. Jadi di sini adalah pembakaran sampah ilegal menghasilkan gas berbahaya seperti dioksin dan furan, dalam kurung gas beracun, serta gas rumah kaca seperti metana dari pembusukan sampah organik di TPA. Jadi ini anak-anak sekalian, kalau kita bakar sampah ataupun asap dari pabrik
dari kendaraan itu mengandung karbon dioksida dan monoksida. Jadi partikel tersebut akan naik di atas atmosfer. Jadi terjadilah pemanasan global. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru mau bertanya. Kenapa penting kita memilah sampah dan buang di tempat yang sesuai atau benar? Biar yang nanti itu yang buat memilah sampah itu tidak susah buat memisahkan lagi. Jadi sekali di tempat yang sama. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Pak Guru bagikan LKPD. Ya. Pak Guru siapkan dulu sampah. Oke, silakan masuk. Maju satu-satu. Silakan, mulai dari Kak. Maju cepat. Langsung bawa ballpoint pena, bawa ballpoint. Langsung mengamati sampah di depan. Langsung mengamati. Oke. Oke, sudah? Silakan duduk kembali. Silakan panggil kelompoknya. Oke. Sudah. Oke, mulai sudah? Sudah semuanya? Oke, bersiap. Silakan kajian. Ayo, mulai kajian. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kaki, lutut, pundak, kepala, kaki, lutut, kepala, pundak, kaki, lutut. Ambil. Oke, silakan sampahnya dikasih kembali. Silakan sampahnya dikasih kembali. Oke, sudah semuanya? Oke, siapa yang tampil duluan? Kelompok, silakan kali. Kelompok 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menganalisis sampah. Perkenalkan, saya Alwil Irsyani sebagai moderator dan anggota-anggota saya. Perkenalkan. Saya Rehan Palirangdul, saya Ferdian, saya Rasya, Saya Muhammad Rafi. Nah, saya persilahkan buat Febri untuk membacakan materi yang kita kerjakan. Tujuannya, peserta didik mampu menganalisis dampak sampah terhadap ekosistem dan kehidupan melalui kegiatan berdiskusi dan kerja kelompok serta mengusulkan solusi kreatif untuk mengurangi dampak negatif sampah di lingkungan sekitar. Itu sama lagi. Bacalah kasus berikut. Di sekitar lingkungan sekolah dan jalan di Gantara sering terlihat tumpukan sampah di got dan tepi sungai. Sampah rumah tangga dan plastik sering dibuang sembarangan karena tempat sampah terbatas. Sedangkan petugas sampah hanya datang mengangkut 3-4 hari sekali. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok-kelompok lain? Dipersilahkan. Silahkan. apa peran sekolah dalam mengelola sampah? Peran sekolah. Siapa mau jawab dulu? Terjawab. Betulan. Peran sekolah adalah mendorong siswanya untuk kerjasama dalam mengelola sampah. Ya. Ada lagi? Silakan. Menurut kelompokmu, apa yang bisa dilakukan warga dan siswa agar sampah tidak terus ke sungai dan sekolah? Menurut kelompokmu, apa yang bisa dilakukan warga dan siswa agar sampah tidak menumpuk di got dan sungai dekat sekolah? Itu saja pertanyaan dari saya. Solusi dari ini yang sampahnya nggak menumpuk. Oh ini. Coba jawabannya. Yang dipilah, yang Oh. jadi itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekitar, terus melakukan pemilihan sampah dan pengelola sampah, dan yang ketiga itu tidak membuang sampah ke got dan sungai. Jelas? Bisa diterima. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya. Jadi di sini anak-anakku sekalian, kita dalam kondisi mungkin ekonomi terbatas, seala kadarnya kita menyiapkan wadah biar bagaimanapun, entah itu kita beli plastik untuk tempat sampah, entah itu kita beli tempat sampah yang bagus, yang besar. Karena memang kenapa anak-anakku sekalian? Karena kita menjaga dampak negatif terhadap lingkungan kita, baik itu lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah di sekitar kita. Jadi kita harus siapkan
alat dan bahan untuk mengolah kembali. Apa saja yang harus kalian siapkan nanti? Apa saja? Apa untuk mengolah kembali sampah? Kita buat kerajinan tangan. Buat tempat pensil, Buat pot. buat pot bunga, Buat bunga. buat apa lagi? Buat rak sepatu. Bunga. Rak sepatu pakai dos atau pakai apa? Pakai segala macam ya. Jadi kita siapkan alat dulu. Apa itu alat dan bahan yang kita siapkan? Plastik, botol, apalagi? Gunting, lem. Apalagi heater? Apalagi? Cat, apalagi? Apalagi kalian? Oke. Jadi pertemuan berikut kita sudah siap mengolah kembali sampah. Kita buat kerajinan tangan. Sudah siap? Mantap. Yang sebelah sudah siap? Oke, luar biasa anak-anakku sekalian. Jadi kelompok tadi ya ada 3 kelompok tadi ya. 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kita mengolah kembali sampah menjadi buat kerajinan tangan ya. Buat kerajinan tangan. Oke, sudah? Oke, silakan saya minta Ananda untuk memimpin doa. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doa doa tutup. Jadi anak-anakku sekalian, karena kita sudah selesai, Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Silakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selama dunia sampai akhirat oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan anak-anak sekalian bisa keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sallallahu